Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, yang artinya yang benar. Karena ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu, Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa salat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah SAW mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail As-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantama binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Salah satu contoh kisahnya, suatu malam Auza'i pernah memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya dia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu, janda tua itu sama sekali tidak tahu. Padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya adalah khalifah yang mereka kagumi. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200 dirham, yang setara dengan 2,5 kg emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering dan banyak lagi yang lainnya. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti As'ad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena
beliau tidak punya anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang serupun, yakni Bani Hashim, dan yang paling dulu mempercayai kenabian Muhammad setelah Khadijah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya.